Hai Pox, bertemu dengan saya untuk yang pertama kalinya. Perkenalkan, saya Usi, dan ini adalah acara perdana kami, program pertama yang bernama Election Talks. Di acara ini kita akan banyak membahas mengenai pemilu, konstelasi politik, dan terutama di 2024 nanti. Untuk acara perdana ini, kami juga sudah mengundang Profesor Siti Zuhroh dari peneliti senior BRIN. Selamat siang Bu Siti. Gimana Bu? Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik. Nah ini kita mau ngebahas soal ini Bu, soal koalisi. Koalisi kita membaca dulu tuh kan ada KIB, ada KKIR, ada juga Perubahan. Bahkan PDIP setelah mencapreskan Ganjar Pranowo, mereka membentuk poros baru juga gitu. Nah kira-kira membaca koalisi ini tuh kayak seperti apa sih Bu? Iya, jadi kita publik ini kan cuman melihat gitu ya. Kalau kita jadi partai politik memang pelik gitu. Karena apa? Karena untuk menyongsong pemilu 2014 itu kan serentak. Nah, serentak itu 3 pemilu ya, pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pilkada. Nah, yang rumit ini memang ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif disatukan. Lalu ada ambang batas, tidak hanya untuk untuk parlemen, tapi juga untuk presidential threshold. Lah, ini yang rumit. Jadi tidak semua partai punya katakan otoritas untuk mencalonkan. Dia harus berkoalisi, gitu ya. Meskipun ada politisi yang nggak bersetuju dengan bahasa koalisi, tapi kenyataannya memang koalisi. Tapi koalisi pada dasarnya aja. Kita melihat ya, ini sebetulnya PT yang tinggi itu ternyata membuat partai-partai politik juga mengalami kesulitan tersendiri. Jadi kesulitan tadi itu kita saksikan bagaimana PDI Perjuangan, hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung gitu ya calonnya. Lah sementara kebiasaan lama dari partai-partai itu adalah lamban sekali untuk gitu ya membangun koalisi dan sekaligus untuk mengajukan capres-cawapresnya kan gitu. Lah kemarin itu agak menyenangkan untuk kita. Kenapa? Tapi jauh sebelum itu sudah mulai dideklarasikan oleh 3 partai yang digawangi oleh Golkar waktu itu. Ya, jadi ada Partai Golkar, ada PAN, dan P3. Nah, itu Koalisi Indonesia Bersatu kan gitu ya. Nah, sejak itu maka mendorong partai-partai lain mulai melakukan silaturahmi gitu ya, mulai melakukan kunjung mengunjungi, membahas koalisi dan sebagainya, sehingga muncullah waktu itu adalah pencapresan oleh Nasdem, yaitu waktu itu calonnya adalah Anies Baswedan gitu ya. Agak lama baru gitu ya terjadilah koalisi bertiga antara Nasdem dengan PKS dan Demokrat gitu. Tapi sebelumnya sudah ada gitu ya, yaitu PKB dengan Gerindra gitu ya. Lah, cuman memang kelihatannya juga belum firm, dalam arti meskipun sudah ada sekretariat bersama dan sebagainya, belum jelas siapa yang mau capres cawapres kan gitu. KIB belum jelas banget gitu. Siapa yang pertama tuh KIB kan? KIB luar biasa sudah mendorong yang lain-lain gitu. Lah, dalam perkembangannya memang kelihatannya ini kayak kayak jentik-jentik, lincah sekali ya, partai-partai itu saling mencocokkan diri dengan siapa paling cocok gitu ya, paling oke gitu ya. Dan kita melihat ternyata akhirnya gitu, begitu partai yang tidak perlu melakukan koalisi mendeklarasikan diri gitu ya, dalam hal ini PDI Perjuangan, maka direspon ya oleh partai-partai lain dan mengubah gitu ya peta yang tadinya sebetulnya adalah Golkar yang mau leading untuk berkoalisi besar tadi itu. Maka yang terjadi adalah di KIB sendiri seperti P3 itu mendukung gitu ya pencalonan Ganjar. Lah ini rumit, jadi rumit gitu ya. Ini menunjukkan bahwa memang koalisi yang terbangun meskipun sudah ber-MOU, bertanda tangan bersama, semua kesepakatan ini, tapi hak otonom masing-masing partai itu sangat diakui. Jadi ketika masing-masing partai mengatakan kami memang sudah satu koalisi, tapi kita juga punya hak otonom masing-masing untuk mencalonkan. Nah, ini pusing kita melihat ya. Jadi berarti memang
betul-betul tidak mudah untuk mengelola partai-partai, jangankan antar, di internal aja kadang susah, ya? suara itu tidak betul-betul kompak gitu ya, solid gitu. Nah ini yang mungkin dihadapi gitu ya pasca pendeklarasian Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan. Nah saat ini kita membaca memang yang tergolong solid gitu ya, SOLID bukan sulit ya, SOLID ya, bukan sulit gitu. Itu adalah perubahan, itu Gerindra dan PKB berarti ya. Betul. Perubahan tuh Nasdem, perubahan PKS, itu Demokrat Nasdem ya? Bertiga itu. Jadi yang mengusung Anies. Jadi Anies itu disepakati oleh 3 partai kan gitu. Hanya mencocokkan sekarang mereka sudah mulai bersenyawa. Saya melihat begitu ya. Bersenyawa untuk sesegera mungkin, kalau tidak salah pertengahan bulan Mei ini akan ada deklarasi cawapres. Nah, ini itu menarik juga Bu, karena katanya Nasdem ini akan wah nih cawapres yang diberikan sama Anies nanti dideklarasikan ya. Itu akan sangat wah dan membuat kita akan terkejut kira-kira siapa, katanya seperti itu. Cuman mau ngebahas sedikit Bu soal masalah tadi tentang KIB dulu Bu. Ini kan KIB ini 12 Mei ya, bentar lagi juga ada 1 tahun KIB berdiri gitu. Betul. Terus mau udah bubar bahkan semenjak P3 mencapreskan Ganjar juga. Betul. Tapi sebenarnya kira-kira etiknya dalam koalisi itu seperti apa sih Bu? Mungkin partai tetap ada hak otonom, tapi etiknya itu bagaimana ketika sudah berkoalisi? Iya, ini kan koalisi gaya Indonesia. Oke, gaya presiden sih. Iya, koalisi ala Indonesia. Ala Indonesia. Ya, jadi ada intrusi atau ada katakan keterlibatan local culture. Jadi budaya lokal yang mengintrusi di situ. Jadi ada ewo pekewo, apalagi sejak awal juga kita melihat KIB ini adalah anak manis di mata Presiden Jokowi kan gitu. Maka ewo pekewo itu besar sekali. Apalagi kita melihat juga ketua umum Partai Golkar ini adalah orang yang santun gitu ya. Tidak membuat satu yang hiruk pikuk, tidak suka menimbulkan katakan silang pendapat dan sebagainya. Jadi halus sekali gitu ya. Ternyata dalam politik tidak bisa siapa cepat siapa dapat gitu. Ditikung atau menikung berarti. Jadi harus cepat gitu. Jadi kalau memang Partai Golkar memberikan katakan amanah pada Pak Ketum untuk mencapreskan atau mungkin mencawapreskan, itu sudah harus standingnya itu kokoh gitu, seperti yang dipegang oleh PDIP lah kayak gitu ya, bahwa partainya standingnya adalah mencapreskan bukan mencawapres gitu. Demikian juga Gerindra tidak bisa. Ini partai sudah mulai otonom gitu ya, jadi harus mencapreskan kan gitu. Maka ini yang mulai kita baca, tidak tertutup kemungkinan memang KIB secara de facto itu sudah bubar. Karena sudah bubar, maka Golkar itu meng-create satu koalisi baru dengan PKB dan bisa jadi dengan Gerindra gitu. Dengan komposisi mungkin adalah gitu, bagaimana supaya tidak saling tidak enak, maka memang kelihatan sekali gitu ya, supaya ada kompromi-kompromi yang asik gitu. Saya melihat tidak tertutup kemungkinan capresnya Gerindra gitu ya, Pak Prabowo, cawapresnya Pak Erlangga gitu, seperti itu tidak menutup kemungkinan ya Bu ya, berarti kalau misalnya tertutup kemungkinan Prabowo kecuali ada intervensi yang maha kuat gitu ya. Ternyata Pak Prabowo mau berkoalisi dengan PDIP, tapi rumusnya belum ketemu saya gitu ya. Rumusnya belum ketemu karena apalagi agak kencang ya dari pihak internal di Gerindra untuk tidak mencawapreskan. Jadi kali ini untuk capres, bukan cawapres. Lah kalau itu hitungannya, maka kemungkinan besar memang Gerindra masuk ke koalisi dengan Pak Erlangga. Ya. Kalau misalnya Golkar Bu, sehingga ada 3 pasangan jadi ada 3 pasangan calon nih, ada Ganjar, ada Prabowo dan Anies Baswedan. Betul, berarti ya. 3 poros. Ada 3 poros. Tapi kira-kira dengan Golkar kan juga sudah mengatakan, Pak Nusron Wahid, ketua DPP-nya mengatakan bahwa ini Golkar nggak akan mengusung Ganjar Pranowo gitu. Tapi dengan pernyataan Bu Siti tadi terkait kira-kira Pak Erlangga bisa jadi cawapres gitu. Sekjennya Gerindra itu juga sempat mengatakan bahwa
wapres paling potensial itu adalah Pak Caimin, Gus Caimin, karena udah mendukung Gerindra dari awal. Itu kira-kira gimana? Betul. Akan ada pergeseran lagi nggak Politik berarti? itu tidak ada yang absolute. Jadi khas sekali. Politik itu seni kemungkinan, penuh opsi-opsi, dan tentu gitu ya, ketika cara berkomunikasi politiknya Pak Erlangga itu relatif menyenangkan dan kelihatan kan dengan Caimin gitu kan, asik-asik gitu, sikut-sikutan, jalan, sangat cair gitu ya, tidak sangat formal, sangat cair. Jadi justru ngomong gitu ya, Mas Erlangga itu ngomong Caimin, jadi ikut gayanya Caimin yang sangat rileks, lucu gitu, humoris gitu. Dan menurut saya mungkin sudah ada kesepakatan. Maka mungkin gitu ya akan disepakati apa kalau katakan gitu ya, biasanya itu kan dalam politik itu kalau berkoalisi itu istilahnya mutually politically symbiotic, saling menguntungkan secara politik. Jadi kalau Caimin tidak maju gitu ya, ada beberapa pertimbangan dan sebagainya, dan dalam arti apa gitu, nanti akan pembicaraannya entah di apanya, nanti akan ada posisi yang asik untuk Caimin dan sebagainya. Jadi menurut saya tidak ada yang itu masih bisa diobrolin ya, soal dan kelihatan cair sekali. Karena ini menarik, Golkar itu menurut saya ya Bu ya, adalah partai satu-satunya yang belum besar juga di Indonesia, dan mereka yang belum mencapreskan siapa. Jadi belum deklarasi kira-kira siapa nih capresnya. Makanya tadi menarik bahwa apakah langkah politik Golkar selanjutnya ini juga akan mengubah konstelasi politik di Indonesia gitu. Kayak dia bisa membuat poros baru atau leading the game lagi nggak? Iya, jadi Golkar itu bukan partai nomor 5. Golkar itu selalu nomor 1, nomor 2. Ini agak lama nomor 2. Biasanya nomor 1. Di pemilu 2004 nomor 1. Di pemilu pertama 99 nomor 2. Lalu di pemilu 2004 nomor 1, pemilu 2009 nomor 2 gitu, terus sampai 2019 nomor 2. Ini kenapa kok ngendok di nomor 2 kan gitu ya. Jadi 3 besar, selalu tidak pernah dia turun meskipun bahkan sudah beranak pinak gitu ya, beranak pinak. Nasdem itu anaknya gitu kan, Hanura, Nasdem, Demokrat gitu kan, termasuk apalagi Gerindra, itu kan anaknya Golkar semua. Tapi luar biasa, exist gitu ya. Jadi standing Golkar itu termasuk ini. Mengapa? Karena kita harus tahu perilaku pemilih Indonesia itu di tengah. Jadi nggak ke ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, dia tengah. Jadi orang Indonesia meskipun katanya Muslimnya 80-an%, dulu 90-an%, tapi ketika memilih partai Islam nggak menang juga, kan gitu. Dari pemilu ke pemilu dari 1955 sampai 2019 gitu, itu turunnya terus turun aja gitu kan. Berarti memang suara dari pemilik voters Muslim ini sangat berdiaspora, fragmented kemana-mana gitu. Nah itu menunjukkan perilaku pemilih masyarakat Indonesia itu tidak harus gitu ya, bahwa dia Muslim memilih partai Islam, enggak juga gitu lah. Ini yang mungkin termasuk Golkar itu menjadi rumahnya gitu ya, rumah voters yang sangat Nusantara, sangat Bhinneka Tunggal Ika gitu. Yang tengah itu ya? Iya, dia nggak pernah menyampaikan dirinya partai ideolog, bukan, partai nasionalis, iya. Ini partai karya kan gitu ya, jadi ada achievement, teknokrat kan gitu. Lah itu mungkin yang membuat Golkar itu sudah membumi gitu ya, dan dia sudah punya pemilih tradisional gitu ya, meskipun berkurang dari waktu ke waktu seperti pemilih tradisionalnya PDI Perjuangan gitu, tapi masih ada dia di Indonesia Timur gitu ya, di luar Pulau Jawa itu banyak sekali. Masih gitu. banyak. Iya, Golkar juga menarik tadi karena yang tadi kita udah bicarakan ya Bu ya, audiensnya juga yang tengah, makanya bahkan nggak peringkat kelima gitu, tapi peringkat 1 atau 2 gitu kan, 2 besar gitu. Nah, saya juga penasaran Bu soal mengenai pertemuan kemarin bersama Pak Jokowi. Ini Pak Jokowi sudah mengundang seluruh ketua partai di Indonesia kecuali Nasdem. Betul. Gitu. Berarti kan ada chance akan ada terbentuknya koalisi besar atau enggak koalisi pemerintah. Iya. Kira-kira Bu, apa pro kontranya kalau misalnya di Indonesia itu malah terbentuk koalisinya koalisi gemuk atau koalisi besar Bu? Iya, itu yang menjadi peringatan ya. Peringatan dari para aktivis, intelektual, kampus, profesional.
kita sudah berpengalaman 2 kali pemilu, ya 2014 dan 2019 itu berakhir dengan keterbelahan. Jadi ancaman kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, ancaman terhadap persatuan Indonesia sila ketiga gitu ya. Itu luar biasa. Kenapa? Kita menyalahi hakiki, ya, makna hakiki dari keberadaan kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masyarakatnya majemuk, partai-partai politiknya juga sangat multipartai. Di DPR ada 9 partai exist, di luar DPR RI itu masih ada puluhan juga partai gitu. Nah itu jangan diignore, jangan dinafikan. Jadi aspirasi kepentingan masyarakat itu pasti menginginkan adanya berbagai. Katakan sekarang masyarakat yang majemuk itu pastinya tidak happy dengan 2 pasangan calon. Dia kepengen dulu 2004 itu ada 5 pasangan calon. Jadi asik. Kita tidak sempat bersilang sengkarut atau konflik yang luar biasa. Karena apa? Karena merasa terwadai aspirasinya. Ya tidak apa-apa. Begitu 5 pasangan calon dikompetisikan, apa yang terjadi? Ternyata calon mereka gitu tertentu keok gitu, kalah. Dia bisa nerima. Ya sudah memang kalah. Mau apa kan gitu. Tapi terlampiaskan. Lah itulah yang disebut dengan proses pematangan, pendewasaan kita sebagai warga negara, sebagai voters gitu ya. Jadi jangan dipaksa gitu ya, dengan pemilihan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tapi yang milih elit kan gitu. Yang menentukan elit. Nggak boleh 2 pasangan calon aja. Kenapa? Ngirit. Nah, tidak perlu putar-putar ya. Itu salah lagi menurut saya. Jadi itu kan alasan elit lah. Itu masyarakat bisa marah nanti. Kalau misalnya koalisi besar ini jadi 2 pasangan calon doang? Ya itu enggak bagus. Berarti malah nggak bagus ya? Biar saja gitu. Apa yang diusahakan oleh kemarin itu Pak Ketum Erlangga dalam hal ini itu kan sebetulnya adalah bagaimana dia menciptakan kemungkinan-kemungkinan tadi itu, gitu kan? Toh kalau dia langsung besar kan berarti dengan PDIP, buktinya kan tidak, kan gitu. Berarti memang menginginkan lebih dari 2 pasangan calon. Karena apa? Sudah mendengar sendiri bahwa masyarakat sudah muak. Terus-menerus dihadapkan 2 pasangan calon yang head to head seperti itu. Kalau kita tidak sedang saling percaya antar masyarakat, itu yang terjadi nanti adalah benturan yang luar biasa. Dan kita dalam keadaan ekonomi yang belum, istilahnya itu belum jejak gitu ya, belum kokoh gitu. Dalam keadaan yang seperti ini, Indonesia bisa kolab karena terus-menerus terjadi konflik kekerasan. Jadi kita tidak membangun. Lah ini yang harus didengarkan. Yang kita harapkan memang ini kan masalahnya, ini presiden kan sudah diteriakin banyak pihak gitu ya, untuk tidak mengintrusi langsung dalam pencalonan. Jadi atas nama kepala pemerintahan, sebagai politisi, sebagai kepala pemerintahan, itu ada waktunya gitu loh. Kalaupun ingin ikut mengarahkan, masuk langsung dengan PDIP kan gitu. Ada di acara PDIP, bukan di istana. Karena istana itu bukan miliknya partai tertentu gitu ya. Istana ini miliknya rakyat Indonesia semuanya. Lah, kita harus diajari untuk bahwa gitu ya, satu transparansi dan akuntabilitas. Jadi tidak boleh lalu mengklaim seolah-olah kalau kita menjadi penguasa ini milik kita, tidak. Kita amanah untuk sementara menjalankan tugas sebagai katakan pejabat paling tinggi kan gitu. Lah bukan lalu memiliki, tidak seperti itu. Lah ini yang saya khawatir kalau terus-menerus dipaksakan 2 pasangan calon, akan terjadi nantinya buntu gitu ya, aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat buntu, dihadapkan nanti pastinya endingnya dengan politisasi agama, politisasi suku dan sebagainya. Identitas lagi yang dimainin nanti ya Bu ya pada akhirnya. Jadi murah meriah isunya kan. Bener. Gitu. Ya. Tapi berarti kalau misalnya kayak gitu, apa yang mau dilihat sama Pak Jokowi Bu? Kalau misalnya Ketum Erlangga tadi clear, kayaknya mau 3 pasangan calon. Kalau misalnya mau besar dia langsung sampai DIP gitu. Tapi bagaimana dengan Pak Jokowinya sendiri? Masih mau mengundang partai ke istana, Nasdem dan diundang dan lain-lain? Iya, jadi menurut saya kan sudah ada surat terbuka lah istilahnya, mengingatkan bahwa sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden itu harus proper.
presiden itu harus follow the rules gitu ya, mengikuti tata krama, aturan, etika gitu ya, konstitusi, undang-undang dan sebagainya lah. Dalam konteks itu pastinya sebagai pemerintah adalah memberikan fasilitasi semua tahapan pemilu sampai 2024 itu berlangsung secara free and fair gitu ya, berlangsung secara damai, berkeadaban, berkualitas, itu jadi sukses. Pemilu yang sukses, yang betul-betul memberikan pembelajaran, itu tugasnya Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang memegang otoritas tertinggi. Bukan lalu ini saya rekrut yang baju yang rambut putih. Itu nggak pernah terjadi sebelumnya soalnya. SBY waktu itu enggak seperti itu. Iya, pokoknya semua presiden sebelumnya tidak seperti itulah. Jangan berbuat aneh, nanti akan dieksekusi oleh masyarakat. Karena masyarakat bisa marah, murka kan gitu ya. Karena tidak mungkin kontestasi kompetisi itu berlaku tidak adil. Satu boleh, satu tidak. Itu namanya tidak kompetisi, tidak setara gitu ya. Starting point-nya sudah tidak setara, tidak boleh. Demokrasi memberikan satu peluang kepada semua warga negara yang memiliki kualifikasi, memenuhi persyaratan untuk ikut berkompetisi. Jadi nggak usah dihalang-halangi. Yang memilih itu rakyat. Biarlah rakyat. Katanya kemewahannya itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang mengeksekusi, bukan Pak Jokowi gitu. Harus dibunyikan seperti itu. Lah tentu ketua-ketua umum partai ini kan ewo-pekewunya tinggi. Masih memegang tentunya tata krama. Tapi sebagai penguasa, presiden itu yang harus tahu gitu, ada sensor gitu ya. Kapan harus berhenti, kapan harus terus kan gitu. Lah harus seperti itu, manner itu. Karena akan dievaluasi oleh publik secara tentu tajam, disorot tajam, dikritisi nantinya, dan akan mosi tidak percaya kepada pemerintah kalau itu terus-menerus dilakukan. Karena apa? Ini eranya era digital. Benar. Dan pemilihnya adalah 60% itu orang muda, milenial, Gen Z, 40 ke bawah gitu. Lah orang milenial itu orang rasional, nggak masuk akal ini, nggak masuk akal kan gitu. Jadi itu yang harus kita di era transisi ke bonus demografi. Oleh karena itu ya memang harus ada empati kepada aspirasi orang muda juga. Ya itu soalnya apa yang dilakukan Pak Jokowi kemarin emang banyak banget menuai kritik ya Bu ya. Betul. Enggak dari Nasdemnya sendiri, dari Pak Surya Paloh, bahkan dari LBP juga mengatakan tidak setuju gitu kan untuk melakukan seperti itu sebenarnya. Jadi ini menarik sih Bu tadi. Dan lucunya lagi itu mengatakan apa yang salah? Iya, kan dia udah nggak di koalisi. Udah ada dulu ya apa ini? Jangan sampai mengatakan apa yang salah, soalnya jelas peraturannya ada. Nanti kan dipikir, loh ini apa ini lupa kan gitu. Iya, benar. Ya benar, berarti sebagai tadi pesan yang bisa saya ambil ya Bu ya dari Bu Siti itu adalah bahwa bagaimana Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan harusnya malah memastikan kalau misalnya pemilu itu dapat berjalan dengan baik, demokrasi dapat berjalan dengan baik. Starting poinnya harus sama, nggak boleh ada yang dibeda-bedain seperti itu ya Bu ya. Contoh yang paling konkret itu waktu itu adalah Pak Presiden Habibie. Lagi-lagi Golkar. Pak Presiden Habibie, dia diberikan mosi tidak percaya oleh DPR. Tapi dia lapang dada, berjiwa besar, tekadnya mensukseskan pemilu. Dan sukses pemilu 99. Seperti itu. Jadi dia tidak ada pamrih apapun gitu. Dia tidak mengintrusi siapa. Pak Habibie itu termasuk yang sangat rasional ya Bu. Luar biasa. Saat memimpin di 99 itu ya. Itu hanya ilustrasi. Iya, benar. Nah, Bu, terakhir banget closing statement menurut Ibu kira-kira dengan ketidakpastian yang sedang kita alami ya Bu. Ini kan sebenarnya walaupun capres sudah dideklarasikan, tapi cawapres kan belum ada. Jadi sebenarnya ketidakpastian ini masih sangat tinggi, masih bisa berubah-ubah juga. Betul. Kita sebagai masyarakat Indonesia ya Bu ya, sebagai anak muda juga, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bu? Maksudnya anak muda nggak sabaran gitu. Kapan ini kepastiannya? Iya, butuh kepastian buat anak muda ini. Ini harus dipahami sebagai masa transisi. Jadi era analog ke era digital culture. Nah gitu ya. Analog itu jadul gitu. Biasanya jadul itu tiba pemilu, tiba akal. Kan gitu. At the last minute, kurang berapa jam ini? Baru dia rapat. Oh, kurang 5 jam, gitu kan. Lah sekarang nggak bisa, dipaksa. Makanya kenapa saya itu mengapresiasi munculnya KIB.
Karena dengan munculnya KIB itu men-trigger semua partai politik bergerak. Oh iya ya, harus mulai menyiapkan pasangan calon atau calon capresnya. Oh iya ya, harus mulai berkoalisi lah. Kalau menurut saya, kita menerjemahkan, memaknai bahwa ini era transisi dari era yang analog tadi itu ke era digital culture. Nah, era yang penuh kepastian, keterukuran kan gitu. Lah ini sudah bagus sebetulnya. Ada KIB, sudah ada deklarasi masing-masing gitu ya. Ini kan is a matter of ini time ya dari Gerindra untuk dengan Golkar dan PKB ya. So pasti, ya, kalau menurut saya sudah kecenderungannya ke sana. Karena Caimin sudah fed up gitu, nggak bisa ini dibujuk, nggak bisa dibujuk. Berdua aja susah nih ya. Iya, kalau Demokrat kena kan semua kena ini, itu Mas Anies. Lah itu nggak, ternyata ya sudah berarti 3 poros kan gitu. Nah ini yang menurut saya akan dieksekusi nantinya. Cuman waktunya, ini kan nanti paslon dari Koalisi Perubahan pertengahan bulan ini akan diikuti kemudian pastinya gitu oleh Pak Erlangga dan itu juga satu masuk ya, PAN masuk ke PDIP dan P3. Itu sebetulnya akan ikut ya, karena mereka akan September Oktober ya mendaftarkan itu. Jadi menurut saya masih ada waktu dan mereka juga kebelet banget gitu untuk berkampanye ke daerah-daerah kan. Jadi sabar, sedikit lagi. Ini era transisi bagi mereka. Mereka tidak biasa untuk in advance gitu ya. Oh, jauh sebelumnya sudah prepare gitu. Biasanya ya sudah kurang 24 jam mulai bergegas. Gitu. Karena masa transisi itu ya, Bu ya berarti. Tapi berarti ini udah termasuk bagus ya, Bu? Apa yang sedang dilaksanakan sama iya, ini kan bulan Mei. Padahal itu masih bulan September Oktober. Itu. Jadi sudah bagus menurut saya. Apalagi PDIP sudah kemarin-kemarin gitu kan bulan April. Jadi menurut saya sudah bagus. Yang pertama mendeklarasikan tuh PSI. Ganjar Pranowo. Cuman mereka nggak berkoalisi. Baik, terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya kita membicarakan mengenai koalisi ya. Menurut teman-teman gimana? Menurut Fox gimana? Tolong komen di bawah. Kira-kira kalau misalnya menurut Bu Siti tadi adalah sabar, ini udah bagus kayak gini gitu ya. Karena lagi masa transisi katanya gitu. Oke, teman-teman komen di bawah dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.